Jadi teman-teman, orang tua yang penuh kasih sayang dan pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukuhkan peran ayah dalam pengasuhan. Di era digital seperti ini, peran ayah sangat signifikan. Tapi pengalaman kami justru hilangnya peran ayah ini yang membuat anak benar-benar menjadi tidak tangguh. Contohnya, banyak sekali anak-anak yang ternyata kecanduan pada berbagai hal dari internet, games, pornografi, dan lain sebagainya. Kalau ditilik ke belakang, itu adalah mereka yang sebetulnya kurang dapat perhatian ayahnya dengan benar. Bisa nggak anak lahiran tanpa ayah? Jadi sebetulnya yang ditentukan Allah pertama sekali untuk punya anak adalah ayah, kan ya? Ayah itu lelaki pilihan. Dipilih Allah untuk punya anak. Alangkah istimewanya ayah ya, kalau ayah bisa punya seorang anak. Jadi ya, itu dulu yang ayah rasakan, bahwa ayah ya lelaki pilihan. Ayah lelaki istimewa. Berapa banyak ya laki-laki lain gak dapet jodoh, kawin bertahun-tahun gak punya anak, ya kan, usaha kiri kanan, tapi belum tentu dia dapat karena dia bukan lelaki yang dipilih Allah. Oleh karena itu ya, ayahlah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Seorang teman saya, Mu'tamimul Ula, mengatakan bahwa ayah adalah penentu GBHK, yaitu garis-garis besar haluan keluarga. Jadi ayah mau bawa kemana ya? Bentukannya keluarga ayah mau kayak apa, dan ayah mau bawa kemana, semuanya terpulang kepada ayah. Ayah dan ibu dalam membentuk, membesarkan, dan mengasuh kedua anaknya. Bayangkan kalau salah satu tidak hadir secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Ketika kita bicara tentang kesiapan menjadi orang tua, kita telah membahas bahwa penciptaan manusia oleh Allah tidak lain adalah untuk menjadikan penyembah Allah. Illa liya'bud. Dan bagaimana kita belajar Nabi Ibrahim, yang walaupun dengan kekurangan waktunya, beliau mengajarkan anaknya bagaimana takwa kepada Allah, dan terbukti telah melahirkan anak-anak yang soleh. Berbagai penelitian yang dilakukan mengenai peran ayah menunjukkan bahwa ayah yang terlibat, penuh kasih sayang, dan berinteraksi cukup dengan anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak yang lebih pintar, lebih sehat fisik dan mentalnya, lebih mudah menyesuaikan diri, ya lebih mudah tumbuh menjadi orang yang lebih pengasih, sukses di sekolah, dan jauh lebih berani di luar hubungan ibu dan anak, lebih percaya diri, dan mudah beradaptasi. Jadi ya, kita bicara sekarang tentang kewenangan ayah ya. Ayah kan tadi penentu GBHK. Yang kedua ya, ayah menentukan kebijakan dan peraturan. Misalnya ya, gini ya. Nah, ayah ingin kamu sekolah negeri. Oke. Ayah ingin kamu nak jadi dokter, kalau bisa double dokter. Sekarang nak, apa yang bisa ayah bantu? Ya, hidup harus teratur. Ada waktu-waktunya. Sampai situ jelas nak? Ayah tidak tuntut kamu selalu juara satu. Setelah itu ayah akan melakukan pembimbingan karena ayah bertanya apa yang bisa ayah bantu. Ayah mengontrolnya. Tentu pelaksana hari-harinya adalah ibu. Maka kan sering disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru. Wa abu mudiruha. Ayah kepala sekolah ya. Jadi ayah yang nentuin kebijakan. Mau bagaimana sekolah ini, peraturan-peraturannya, ya kan, pelaksanaannya. Lalu kemudian nanti bagaimana hasilnya, lalu dievaluasi lagi dengan tes, ya kan ya. Ayah silakan mau mengevaluasinya kapan? Per anak kah? Atau bareng-bareng semuanya? Per anak bisa pada ulang tahun perkawinan ayah, ulang tahun anak, ya. Anak yang kedua lebaran, anak yang ketiga puasa. Terserah, tapi ya seperti perusahaan ya, ada perencanaannya, ya kan, ada meeting akhir tahun kan ya untuk menentukan target tahun depan, kemudian dijalankan, kemudian dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan kembali. Jadi kalau orang bilang, oh keluarga mesti dibikin seperti perusahaan, iya, bosnya siapa? Kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Jadi dari sini ayah bisa merefleksi, bagaimana ya perencanaan tahun depan bagi anak-anak kita di era digital ini?
Jadi ya, dari berbagai sumber, ayahlah yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan 4 hal. Keuangan, ya kan ya, untuk semua keperluan keluarga, rumah, pakaian, dan makanan. Semuanya ya seharusnya dengan rezeki yang halal dan patut. Patut ditinggali, patut dipakai, patut dimakan, semuanya serba patut ya. Dan untuk itu, menyelenggarakan masalah pengasuhan ini tentunya membutuhkan training. Ibu, ayah perlu training juga. Karena ayah juga harus sebagai pendidik dan memantaunya. Oleh sebab itu ya, bukan hanya kewajiban. Ayah-ayah juga punya hak. Ya, hak ayah untuk dicintai, dihargai, dihormati, diperdulikan oleh seluruh anggota keluarga dan selalu dipercaya. Untuk itu ya, ayah harus membuktikan bahwa ayah berhak atas semua yang kita sebutkan tadi itu. Nah sekarang ya, kita mau berbicara tentang kalau ayah tidak terlibat. Yang menarik dari studi Henry Biller ini adalah karena dia meneliti kontak ayah anak. Nah, ternyata di Amerika, studi yang dilakukan Henry Biller menunjukkan bahwa kontak ayah anak setiap hari itu kurang dari 20 menit. Search of Institute Minneapolis menunjukkan hasil yang lain. Dia meneliti bagaimana kontak ayah anak dari kelas 6 sampai kelas 12. Ternyata sepanjang bulan rata-rata kontak ayah anak itu hanya 10 menit juga. Sekarang bagaimana kontak ayah dengan anak-anak ayah ya? Sudah salat? Barang-barang udah cukup. Jadi ikut ayah apa enggak? Ayo berapa menit ya ngomong begitu ya. Terus nggak ngomong lagi kan ya? Yang ngomong ntar anaknya kadang-kadang ayah ngomong segitu-gitu pendek kan ya? Oke ya, total pagi berapa menit ya? 2 menit kan ya, paling banyak 3 menit deh ya. Sepanjang hari enggak ketemu. Sore kalau ayah pulang kadang-kadang anak udah tidur, ya kan? Kapan ayah ngomongnya? Kalau ngomong lagi ayah bilang apa? Udah belajar apa belum? Ada PR enggak? Dengerin ya nak, kamu tugasnya belajar, sholat, ngaji, bantu mama. Faham? Berapa menit tuh ya kalau ngomong begitu? Jadi kalau dijumlah pagi tadi ya sama sore ini, berapa ya per hari? Gak nyampe 10 menit kan? Nah, satu studi lagi yang menarik sekali, yang ada kaitannya dengan ketangguhan anak di era digital. Topik daripada tesis itu adalah kebebasan melakukan seks dan hubungan dengan ayah. Ternyata ya, anak-anak laki-laki ayah yang kurang mendapatkan kehadiran ayahnya secara fisik, psikis, dan spiritual, itu akan membuat anak laki-laki ayah ya, 1 nakal, 2 agresi, 3 ya mudah kena narkoba, 4 ya gampang melakukan seks bebas. Kalau anak perempuan ayah ya lebih mudah depresi, lalu baru seks bebas. Jadi ya, sungguh ayah sangat dibutuhkan secara signifikan dalam pengasuhan agar anak tangguh di era digital. Jadi anak kita membutuhkan konten-konten, pesan-pesan yang disampaikan dengan otak kiri. Kayak tadi itu, ayah mau kamu jadi dokter. Kalau bisa double dokter. Ya, tapi sekolah harus negeri. Karena ayah pegawai negeri. Kalau kamu sekolah di tempat lain, kamu suruh ayah korupsi. Jadi anak belajar. Apa yang bisa ayah bantu? Pendek-pendek, nancep ya. Anak yang udah selesai S1, udah kawin, udah punya anak sesuai dengan harapan ayah, tiba-tiba dia ngambil S2. Kita tanya, loh bagaimana sih kamu kan punya anak kecil masih ambil S2? Mah, dulu kan mah, waktu aku masih SMP, ayah bilang, ayah pengen aku jadi dokter. Mas, sekarang ayah 56 tahun. Kalaupun ayah nggak bisa menyaksikan aku jadi dokter, minimal aku ingin menunjukkan kepada ayah mah bahwa aku bisa master. Begitu ya, kata-kata ayah yang pendek-pendek dan tegas itu menghunjam dalam jiwa anak ayah ya. Berikanlah validasi dengan 3P. 1, terima ya anak ayah apa adanya. Kan kita tidak bisa milih anak seperti apa. Dia kan terberikan ya seperti itu. Tapi dia amanah ya, seperti kita bicarakan pada kesiapan orang tua yang lalu. Kedua ya, hargai apa saja yang dia bisa lakukan.
sesuai dengan keunikan dan kemampuannya. Ketiga, jangan pelit sama pujian ya. Pujilah anak ayah sepatutnya. Dengan 3 hal ini ya, anak ayah merasa berharga. Dia, keberhasilan ayah bukan pada harta yang ayah kumpulkan. Pangkat ayah yang tinggi yang harus dibanggakan, bukan ya. Keberhasilan ayah adalah apabila anak ayah mengatakan pada ayah, "Ayah, kalau aku besar nanti, aku ingin seperti ayah." Dan ketika saya bertanya pada anak perempuan saya, apa yang dia inginkan dalam hidupnya, dia bilang, "Aku pengen cari suami, Ma. Kalau bisa, kurang lebih seperti ayahku." Menurut kami, ayah itu jauh lebih berharga dari semua harta yang ayah kumpulkan dengan kesibukan ayah. Karena kami mendapatkan data bahwa banyak sekali ayah tidak sempat bicara pada anak-anaknya karena dia sibuk bekerja dan tidak punya waktu karena itu. Lalu ayah juga tidak bicara pada anaknya karena dulu ayahnya juga diam. Tapi kalau ayah mengingat bahwa ayahlah penanggung jawab utama dan ayah adalah pemimpin dan ayah akan ditanya tentang kepemimpinan ayah, ayah akan atasi dengan mencari kiat bagaimana ayah bisa bicara dengan anak ayah. Ayah akan menjadi ayah hebat. Kami percaya kalau ayah memenuhi semua fungsi itu ya, kami tidak khawatir anak kita tidak tangguh di era digital. Dan tidak akan kami sebutkan lagi, Indonesia is a fatherless country. Negara yang tidak berayah karena ayah ada tapi ayah tiada. Selamat berjuang ayah, menjadi ayah hebat, ayah yang kami cintai, ayah masa depan Indonesia.